Bismillah, Assalamualaikum. Apa kabar? Soleh-soleha, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3F subtema 4, yaitu penghematan energi. Tapi sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan energi listrik. Coba kita renungkan, begitu banyak banget kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan energi listrik. Tapi, apakah dengan begitu kita telah melakukan pemborosan? Enggak ya, karena kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi listrik sesuai keperluan. Namun kita juga harus bijak untuk memanfaatkan energi listrik tersebut. Misalnya nih, pas pulang sekolah udaranya panas banget, terus kita boleh menggunakan kipas angin atau pendingin udara. Tapi setelah tubuh kita segar, hendaknya kita mematikan peralatan tersebut. Hal tersebut sama dengan mematikan apa? Lampu saat matahari telah terbit di pagi hari. Nah, bagaimana sih caranya supaya energi itu hemat? Nah, kita sering dengar ya, hemat energi. Apa sih hemat energi itu? Nah, hemat energi adalah menggunakan energi secukupnya saat diperlukan dan tidak membiarkan energi terbuang saat tidak dibutuhkan. Ya, seperti itu. Itu namanya hemat energi. Contohnya tadi sudah dijelaskan ya. Kita ulangi lagi. Nih, Ibu kasih contoh. Mematikan lampu belajar misalnya kalau sudah tidak dipakai, mencabut kabel listrik. Terus apalagi? Mengatur suhu pendingin ruangan atau AC. Kalau sudah tidak dipakai, langsung matikan. Terus kalau misalnya nonton televisi, kalau sudah selesai juga langsung dimatikan. Karena dengan begitu kita sudah berhemat energi ya, sudah menjaga lingkungan. Nah, Masya Allah ya, dengan cara berhemat energi seperti itu kita sudah menjaga lingkungan loh. Masya Allah. Nah, yang kita tahu, energi itu kan sangat dibutuhkan ya oleh manusia. Energi berasal dari berbagai sumber energi yang sudah kita pelajari ya nak ya. Salah satu sumber energi itu apa? Minyak bumi. Nah, minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar dalam kehidupan kita ya. Nah, beberapa bahan bakar hasil minyak bumi, gas LPG, bensin, solar. Nah, gas LPG itu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kalau bensin digunakan untuk kendaraan bermotor. Solar pun juga demikian. Bahan bakar truk, bis, dan mesin pabrik. Nah, minyak bumi sendiri itu kan merupakan sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Proses terbentuknya yang sangat lama, butuh waktu jutaan tahun, sedangkan kegunaan dan pemakaiannya sangat banyak. Lalu jika minyak buminya terus-menerus dipakai, jadi gimana? Jika minyak buminya terus-menerus dipakai tanpa dilakukan penghematan, maka persediaan minyak buminya akan cepat habis. Akibatnya, bahan bakar hasil olahan minyak bumi tersebut akan sulit diperoleh. Jadi energi minyak bumi itu sumber daya alam yang penting ya, gitu. Jadi harus bijak dalam memanfaatkannya. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa hemat energi? Cara lainnya yaitu dengan melakukan Earth Hour di seluruh dunia ya, nih di seluruh dunia. Jadi, dia itu berupa melakukan pemadaman listrik selama 1 jam, mulai dari setengah 9 sampai setengah 10. Diadakannya pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahunnya di seluruh dunia. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk apa sih? Untuk menumbuhkan kesadaran agar masyarakat dunia peduli terhadap dampak perubahan iklim dan mengajak untuk melakukan perubahan gaya hidup sederhana dan murah, yaitu hemat energi. Seperti itu ya, Earth Hour itu sendiri. Jadi, bagaimana? Paham sampai sini? Paham ya? Semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, selain kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, kita juga punya kewajiban terhadap energi itu sendiri. Seperti itu. Tadi haknya apa? Kita bisa memanfaatkan energi tersebut untuk keperluan
sehari-hari. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita itu terhadap energi, yang pertama, Ibu kasih contoh ya, beberapa saja. Jadi setiap orang itu punya kewajiban nih terhadap energi. Yang pertama misalnya mencari dan mengembangkan energi alternatif yang udah kita pelajari di subtema 3 ya. Jadi energi alternatif itu dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga ketersediaan energi dapat terjaga. Lalu apalagi? Menjaga kelestarian alam agar sumber energinya itu dapat terlindungi keberadaannya. Misalnya menjaga kelestarian daerah resapan di daerah sekitar waduk pembangkit listrik sehingga jumlah air tidak berkurang dan dapat memproduksi listrik. Lalu mengajak orang lain untuk menghemat energi misalnya. Terus apalagi? Menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi, misalnya lampu LED. Ya, karena lampu LED itu menggunakan energi listrik lebih sedikit dibandingkan lampu lainnya, tetapi menghasilkan nyala lampu yang sama terang. Lalu apalagi? Menggunakan sepeda untuk berangkat ke sekolah atau bekerja jika jaraknya memungkinkan ya. Itu bisa dalam rangka untuk menghemat energi. Nah, jadi itu tadi ya cara-cara dalam penghematan energi. Oleh karena itu, selalu ingat, pergunakan energi listrik dengan bijak, gunakan seperlunya, dan janganlah berlebihan. Dengan begitu, kita telah berhemat dalam penggunaan energi. Oke, cukup sekian ya pelajaran dari Ibu. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.